Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Murid-murid dari Sekte Ujung Selatan mulai gemetar dan juga ketakutan setelah melihat kemenangan telak Chung Myun. Mereka pun mulai berkata satu sama lain, apakah ia memang sekuat itu? Sebelumnya mereka telah mengetahui bagaimana kekuatan Chung Myun setelah mengalahkan Jin Gumryong, tapi ternyata itu belum sepenuhnya. Dan melihat kemampuan Chung Myun saat ini, ada satu hal yang pasti, ia merupakan dinding yang bahkan tidak akan pernah bisa mereka lalui. Tapi yang membuat mereka lebih terkejut adalah bagaimana tekad Lee Song-baek untuk melampaui dinding besar tersebut. Jong So-han bahkan mulai mengepalkan tangannya. Ia pun bergumam, ternyata aku salah menilaimu. Semua orang menganggapnya jijik karena tidak ingin mempelajari teknik baru yang telah disiapkan oleh Sekte Ujung Selatan. Lee Song-baek hanya berjalan sesuai kehendaknya sendiri. Tapi dari pertarungan tersebut, beberapa orang akhirnya sadar jika jalan yang ditempuh oleh Lee Song-baek mungkin saja benar. Setelahnya, juri pun berteriak pemenangnya Chung Myun dari Sekte Gunung Hua. Tapi tidak ada sorak-sorai setelah mendengarkan perkataan juri. Semua masih terlihat tercengang dengan pertarungan yang baru saja mereka saksikan. Lalu Chung Myun pun mulai mengangkat Lee Song-baek yang tumbang dan berjalan ke arah tribun Sekte Ujung Selatan. Lalu ia pun melemparkannya dan berkata, apakah kau tidak ingin membawanya pergi? Mendengar hal tersebut, murid-murid dari Sekte Ujung Selatan pun mulai mengangkat Lee Song-baek dan memberikan perawatan. Dan sebelum berbalik, Chung Myun pun berkata kepada Jong So-han, tumbuhlah dengan baik. Tentu saja itu adalah nasihat yang aneh. Jong So-han pun mulai bertanya, kenapa kau mengajari murid dari sekte lain? Dan Chung Myun pun menjawab, sebut saja jika aku sedang iseng. Berpindah ke lain sisi, tepatnya di tribun pimpinan sekte. Kepala biara menunjukkan kekagumannya dengan tekad dan juga teknik yang baru saja diperlihatkan oleh Lee Song-baek. Walaupun ia kalah, tapi itu adalah pertarungan yang baik. Ho Do-jin, pimpinan sekte Wudang, bahkan berkata kepada Jong Ri-guk, mereka pasti akan memiliki masa depan yang cerah karena memiliki murid berbakat seperti Lee Song-baek. Tapi ternyata tanggapannya negatif. Ia pun berkata, masa depan yang bagus? Bagaimana bisa sekte pecundang memiliki masa depan? Jong Ri-guk terlihat sangat kesal. Ia pun kembali berkata, aku tahu alasan kenapa para pimpinan sekte memuji muridku. Itu semua karena ia lemah. Jika saja ia lebih kuat, pasti para pimpinan sekte tidak akan pernah memujinya. Kata-kata dingin Jong Ri-guk membuat semua orang terdiam. Kepala biara berusaha untuk menenangkannya, tapi ternyata itu sia-sia. Bahkan Jong Ri-guk mulai mengungkit kejadian 100 tahun yang lalu. Kejadian yang tidak ingin diungkit oleh siapapun. Dan setelahnya ia pun mulai mendekati Hyun Jong dan mulai memberikannya selamat atas kemenangan Gunung Hua. Tentu saja seluruh kata-katanya diucapkan dengan sedikit kesal. Lalu setelahnya ia pun berkata, sepertinya aku harus pamit. Sulit bagiku untuk tetap duduk di sini karena seluruh muridku tidak ada lagi yang melanjutkan pertarungan. Para pimpinan sekte lainnya berusaha untuk menahan Jong Ri-guk, tapi ternyata itu sia-sia. Sebelum meninggalkan semua orang, Jong Ri-guk kembali berkata kepada Hyun Jong, lihat saja, ini belum berakhir. Dan Hyun Jong pun menjawab, ya tentu saja. Melihat Jong Ri-guk yang mulai meninggalkan semua orang, salah satu pimpinan sekte pun berkata, bukankah kita harus menghentikannya? Tapi Ho Do-jin menanggapinya, tidak perlu, biarkan saja ia pergi. Kalian pasti tahu bagaimana perasaannya saat ini, dikalahkan oleh Gunung Hua. Dan bahkan setelahnya ia mengucapkan selamat kepada pimpinan sektenya. Tentu saja itu adalah hal yang berat, jadi biarkan saja. Seluruh pimpinan sekte pun mulai terdiam mendengar perkataan Ho Do-jin.
Tapi kali ini semua orang mulai menatap kalah Hyun Jong setelah melihat pertarungan Chung Myun sekarang. Bahkan sekte kuat sekalipun tidak akan bisa tenang ke depannya. Di lain sisi, Hyun Jong hanya tersenyum dan sangat tenang. Ia pun mulai melihat ke arah Chung Myun yang telah kembali ke tribun milik Gunung Hwa. Sosok yang seringkali membuat kepalanya pusing, kali ini telah memperlihatkan pertarungan yang membuat semua orang takjub setelah kembali ke tempat duduknya. Baekhyun terlihat sangat penasaran dengan tingkah laku Chung Myun di pertarungan. Lalu Chung Myun pun berkata, "Apa? Kenapa kau menatapku seperti itu?" Ya, tentu saja ada banyak pertanyaan di kepala Baekhyun dan ia pun mulai bertanya, "Kenapa kau melakukan itu? Bukankah kau membenci sekte ujung selatan? Tapi kenapa kau memberikan pelajaran atau mengajari Lee Song-baek?" Murid-murid Gunung Hwa juga memiliki pertanyaan yang sama seperti Baekhyun. Lalu Chung Myun pun mulai menjawab, "Ya, tentu saja aku membenci mereka. Aku ingin menaburi minyak ke sekte mereka dan membakarnya." Begitu bencinya Chung Myun terhadap sekte ujung selatan. Tapi ada alasan lain kenapa ia membantu Lee Song-baek. Dan Chung Myun pun kembali menjelaskan, dalam dunia bela diri, satu sekte tidak selalu di atas. Terkadang mereka jatuh ke bawah seperti Gunung Hwa. Dan siapa yang menjamin jika Gunung Hwa di masa depan akan kembali berjaya? Tentu saja tidak ada yang tahu. Memang benar, saat ini Gunung Hwa telah kembali mendapatkan ketenaran dan juga kekuatannya. Tapi hal tersebut bisa saja berubah di masa depan nanti setelah semua orang tiada. Dan agar Gunung Hwa tidak lengah di masa depan, harus ada seseorang yang mengawasinya. Tentu saja itu adalah sekte ujung selatan. Kejatuhannya memanglah sesuatu yang diinginkan oleh Chung Myun, tapi itu juga bisa berdampak bagi Gunung Hwa di masa depan. Dan dengan tangan Lee Song-baek, Chung Myun juga mengharapkan jika ujung selatan menjadi sekte yang berbeda. Lalu, jika ujung selatan kembali bangkit, maka tidak ada alasan bagi Gunung Hwa untuk bersantai. Tapi tentunya Chung Myun tidak akan membiarkan kebangkitan tersebut berjalan dengan mudah. Berpindah ke sisi lainnya, terlihat kepala biara sedang berdiskusi dengan para penatua dari sekte Shaolin. Ada banyak hal tak terduga yang telah terjadi di dalam kompetisi dan itu tidak sesuai harapan dari sekte Shaolin. Saat ini hanya tersisa 32 murid saja. Awalnya kepala biara dan para penatua mengira jika pada 32 besar akan didominasi oleh 9 sekte besar. Tapi ternyata itu benar-benar di luar perkiraan. Jumlah yang tersisa dari 5 keluarga besar bahkan di luar ekspektasi. Jumlah mereka yang lolos hampir sama, bahkan sedikit lebih banyak daripada jumlah 9 sekte besar yang lolos. Tidak hanya itu, sekte ujung selatan bahkan telah disingkirkan. Dan yang lebih mengejutkan dari semua itu adalah fakta bahwa murid Gunung Hwa memiliki 4 orang di 32 besar. 4 orang memang terlihat sedikit, tapi itu jumlahnya bahkan lebih banyak dibandingkan rata-rata dari 9 sekte dan 5 keluarga besar yang telah lolos di 32 besar. Bahkan sekte Shaolin hanya memiliki 3 murid saja. Kepala biara kali ini bahkan telah mengakui kemampuan Chung Myun. Ia juga berkata jika mungkin saja Haeyeon akan kesulitan melawan Chung Myun. Tapi ada salah satu dari penatua berkata Chung Myun memang hebat, tapi ia belum terlalu kuat untuk melawan Haeyeon. Mendengar hal tersebut, kepala biara pun menanggapinya dengan dingin. Jangan menganggapnya remeh. Mungkin selama ini apa yang kita lihat belum sepenuhnya dan bisa juga ini bahkan belum awalannya. Kompetisi hampir menuju akhir pertarungan, tapi kepala biara sama sekali tidak bisa tenang. Itu semua karena Gunung Hwa. Apalagi jika Gunung Hwa sampai mencapai final, maka kehormatan 9 sekte dan 5 keluarga besar akan runtuh. Jika demikian, maka kita mungkin harus menghapuskan
keputusan yang telah dibuat oleh orang-orang terdahulu, dan itu mengacu kepada perkataan pimpinan Sekte Ujung Selatan sebelumnya, yaitu terkait dengan ditendangnya Gunung Hua dari 9 sekte besar. Mereka mungkin harus membuat keputusan agar Gunung Hua kembali ke 9 sekte besar. Walaupun Sekte Shaolin tidak bisa memutuskannya sendiri, tapi setidaknya mereka harus bersiap. Dan yang terpenting tentunya itu bukanlah masalah sepele dan bisa mengguncang dunia persilatan. Apalagi tidak semua orang menginginkan hal tersebut, termasuk Sekte Shaolin. Di lain sisi, di ruangan milik Gunung Hua, terlihat pimpinan Hyun Jong sedang memberikan semangat atas kemenangan murid-muridnya. Ya, itu semua karena 4 di antara 32 orang adalah murid Gunung Hua. Akan tetapi, walaupun itu adalah pencapaian besar, ada satu orang yang terlihat sangat kesal dan juga marah. Ya, itu adalah Chung Myun. Beberapa murid bahkan mulai memeganginya. Melihat hal tersebut, akhirnya Hyun Jong pun berkata, sepertinya harus ada yang aku diskusikan dengan para penatua. Jadi biarkan kami kembali ke ruangan kami. Mendengar hal tersebut, para murid pun mulai menanggapinya. Pimpinan sekte, tolong bawa kami. Kumohon jangan pergi. Sebetulnya Hyun Jong bisa melindungi murid-murid, akan tetapi pada akhirnya Chung Myun tetap menggila. Jadi menurutnya lebih baik jika membiarkan Chung Myun menggila lebih awal. Dan dengan itu para penatua dan juga para murid kelas 1 pun mulai meninggalkan murid-murid lainnya. Setelah pimpinan sekte pergi, akhirnya kegilaan Chung Myun mulai memuncak. Ia pun mulai berteriak, apakah kalian senang? Hei, jawab, apakah kalian senang? Bisa-bisanya kalian kalah dari orang-orang tersebut. Para murid pun mulai berkata kepada Baekjun, senior, apa yang harus kita lakukan? Lalu sebagai senior, akhirnya Baekjun pun mulai berkata, Chung Myun, kumohon tenanglah. Lagi pula masih ada banyak dari kita yang masuk dalam 32 besar. Tapi tentunya Chung Myun tidak termakan dengan perkataan Baekjun. Ia kembali berteriak, itu tidak cukup, berani-beraninya kalian kalah dari bajingan 9 sekte besar. Tapi tiba-tiba seorang murid mengangkat tangannya. Tunggu, aku dikalahkan oleh 5 keluarga besar. Mendengar hal tersebut hanya membuat kemarahan Chung Myun lebih memuncak. Ia pun berkata, diam, apakah kau ingin aku mematahkan lehermu? Tidak sampai di situ, Chung Myun juga mulai mengungkit kesalahan murid-murid yang telah dikeluarkan atau dikalahkan dalam kompetisi. Dan ada satu hal lagi yang membuatnya lebih kesal, yaitu karena Baekjun keluar tanpa mengikuti pertarungan. Ia bahkan mulai berjalan mengarah kepada Baekjun. Tapi tentunya para murid berusaha untuk menenangkannya. Seseorang bahkan berkata, Chung Myun, tenanglah, dia adalah seniormu. Lagi pula ia sedang sakit. Jika kau ingin menghajarnya, lakukan setelah ia sembuh. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Baekjun merasa dikhianati oleh orang-orang yang telah ia bela. Walaupun sudah ditenangkan, kegilaan Chung Myun tidak menurun sedikit pun. Ia bahkan berkata, lihat saja kalian yang telah lolos. Jika tidak ada kalian yang mencapai babak final, kalian akan kembali ke Gunung Hua dengan cara merangkak. Dan jika kalian dikalahkan oleh 9 sekte besar, maka kalian harus kembali ke sekte Gunung Hua dengan berguling-guling. Mendengar pidato kekesalan Chung Myun, Baekjun nampak ketakutan dan juga khawatir. Ia bahkan bertanya kepada seseorang, siapa yang akan menjadi lawannya selanjutnya? Dan ternyata itu adalah anggota keluarga Namgong. Mengetahui hal tersebut, Baekjun hanya merasa kasihan kepada seseorang yang akan menjadi lawan Chung Myun selanjutnya, karena pastinya Chung Myun akan meluapkan seluruh kemarahannya kepada orang tersebut. Di sisi lainnya terlihat Namgong Dwi sedang mengencangkan pedangnya. Lalu seseorang pun berkata, sudah ku bilang jaga ekspresimu. Ya, dia adalah ayah dari Namgong Dwi, seseorang yang menjadi kepala keluarga Namgung saat ini.
Menurutnya, penampilan Namgong Dwi menunjukkan jika ia terlihat sombong dan itu tidak baik. Jika para penonton melihat keangkuhannya, otomatis pasti para penonton akan mendukung lawannya dan itu tidak baik bagi keluarga mereka. Mendengar nasihat tersebut, akhirnya Namgong Dwi pun berkata, "Baik ayah, aku akan mengingat nasihat tersebut." Mereka pun mulai berbincang terkait dengan pertarungan selanjutnya. Hingga pada akhirnya ayah Namgong Dwi pun berkata, "Apakah kau yakin bisa mengalahkan naga ilahi Gunung Hua?" Dan Namgong Dwi pun menjawab, "Ya, aku yakin." Teknik pedang Gunung Hua sangatlah ringan dan menurutku teknik tersebut tidak akan bisa menahan serangan berat dari teknik pedang keluarga Namgung. Dan dengan itu pula akan aku tunjukkan bahwa teknik pedang terbaik berasal dari keluarga Namgung, bukan Gunung Hua ataupun Wudang. Pada titik ini, Namgong Dwi terlihat sangat percaya diri jika ia bisa mengalahkan Chung Myun. Beberapa saat kemudian, anggota keluarga lain pun mulai menghampirinya, entah itu saudaranya dan juga pamannya. Semua orang yakin jika Namgong Dwi bisa memenangkan pertarungan. Mereka sangat berharap dan juga percaya atas kemampuan anggota keluarga mereka. Setelah bersiap, akhirnya rombongan keluarga Namgong pun mulai berjalan memasuki tribun. Nah, melihat rombongan tersebut, para penonton pun mulai berbisik satu sama lain. Lihat itu, mereka dari keluarga Namgung. Banyak orang yang mengagumi keluarga Namgung. Itu semua karena mereka merupakan kepala keluarga atau pimpinan dari 5 keluarga besar. Tapi Namgong Dwi merasa tidak nyaman dan tidak senang atas gosipan atau omongan para penonton. Alasannya satu, itu semua karena Gunung Hua. Dan benar saja, setelah rombongan Gunung Hua tiba, para penonton lebih membicarakan Gunung Hua dibandingkan keluarga Namgung. Tentu saja itu semua terjadi karena pertarungan Gunung Hua yang sangat menonjol. Sebelumnya, saat Jin Gumbyong dikalahkan oleh Baekhyun, lalu saat Lee Songbek dikalahkan oleh Chung Myun. Keteraran Gunung Hua benar-benar tidak bisa diprediksi. Sekte yang dianggap sebagai sekte hancur kini terlihat sangat menonjol. Apalagi banyak para penonton yang berspekulasi jika mungkin saja yang akan menjadi pemenang kompetisi adalah Gunung Hua. Dan itu juga yang menjadi alasan jika nama keluarga Namgung terkubur oleh popularitas Gunung Hua. Seberapa kuat pun mereka mencoba untuk menonjol, itu terus saja terkubur oleh Gunung Hua. Setelahnya, Namgong Dwi pun mulai menatap ke arah Chung Myun. Menurut pendapatnya, Chung Myun pasti sudah tahu bagaimana kekuatannya dan ia pun beranggapan jika dirinya jauh di atas Chung Myun. Tapi anehnya Chung Myun terlihat santai saja saat menatap ke arah Namgong Dwi. Lalu Namgong Hwan yang merupakan ayah Namgong Dwi pun berkata, "Jaga sikapmu, jangan remehkan musuhmu." Mendengar hal tersebut, Namgong Dwi pun menanggapinya, "Aku hanya ingin mengatakan jika tidak ada yang harus aku takutkan." Mendengar jawaban tersebut, ayah Namgong Dwi pun berkata, "Baiklah, jika demikian tunjukkan kekuatan pedang dari keluarga Namgung." Dan Doi pun menjawab dengan percaya diri, "Ya, akan aku lakukan." Ia pun mulai menaiki panggung dengan penuh percaya diri. Tapi saat ia melihat Chung Myun masih bersantai di tribun Gunung Hua, itu membuatnya jengkel. Ini adalah pertama kalinya ia tidak dihiraukan oleh musuhnya. Tidak hanya itu, setelah Chung Myun naik ke panggung, ia masih terlihat santai. Itu seperti dirinya benar-benar telah diabaikan. Dan dengan suara keras ia pun berkata, "Namgong Doi dari keluarga Namgong." Lalu Chung Myun pun menanggapinya dengan santai, "Chung Myun dari Gunung Hua." Nah, mulai dari sinilah Chung Myun yang awalnya santai mulai berubah menjadi kesal.
Pertama, Nam Gong Doi berkata kepada Chung Myun ia bukanlah lawan yang mudah, tidak seperti lawan Chung Myun sebelumnya. Pada titik ini tentu saja Chung Myun menyadari hal tersebut, tapi baginya Nam Gong Doi masih jauh-jauh di bawahnya. Setelahnya ia juga berkata jika Jin Gum Ryong dan juga Lee Song Baek bahkan tidak bisa memuaskannya dalam pertarungan. Intinya sebelum bertarung Nam Gong Doi ini ngoceh panjang lebar tentang kehebatannya agar ia diakui oleh Chung Myun dan Chung Myun tidak menganggapnya remeh. Mendengar ocehan tersebut Chung Myun bahkan berkata, apakah nama aslimu adalah Eun Ryong? Nah, bagi yang belum tahu, Eun Ryong merupakan kakak kedua dari Baekchun. Jadi ada Jin Gum Ryong, Eun Ryong dan juga Dong Ryong. Chung Myun mengatakan hal tersebut karena itu mengingatkannya kepada Baekchun saat awal kali ia bertemu dan juga Jin Gum Ryong sebelum dikalahkan telak olehnya. Memiliki mulut besar tapi pada akhirnya dikalahkan dengan telak. Tapi tentunya Nam Gong Doi tidak mengetahui atau tidak mengerti maksud perkataan Chung Myun. Ia kembali membesar-besarkan dirinya dan bahkan ia berkata dirinya adalah seorang jenius. Jin Gum Ryong dan beberapa orang yang telah dikalahkan oleh Chung Myun tidak ada apa-apa dibandingkan dirinya. Mendengar hal tersebut akhirnya Chung Myun benar-benar kesal. Ia bahkan mulai menyarungkan kembali pedangnya. Melihat ekspresi Chung Myun, murid-murid Gunung Hua pun mulai berdiskusi, bukankah ia akhirnya akan mati? Ya, saat Chung Myun kesal maka lawannya sudah tamat. Tapi melihat Chung Myun menyarungkan pedangnya, Nam Gong Doi malah sedikit meremehkan Chung Myun. Ia berkata jangan mencari alasan jika dikalahkan karena belum siap dan serangan dadakan tidak akan berfungsi kepadanya. Itu mengaruh kepada serangan Chung Myun di pertarungan-pertarungan sebelumnya. Dan benar saja, hanya hitungan detik Chung Myun sudah berada di hadapan Doi. Kepala merupakan sasaran Chung Myun, tapi untungnya setelah melihat pertarungan Chung Myun sebelumnya, Nam Gong Doi berhasil menahan serangan tersebut. Tapi tiba-tiba sebuah tendangan mendarat di antara selangkangan Nam Gong Doi. Para penonton dan murid Gunung Hua yang melihat hal tersebut bahkan merasa ngilu dan mulai menutup wajah mereka. Seseorang murid Gunung Hua bahkan berkata, sepertinya lebih baik ia mati daripada harus mengalami hal tersebut. Dan setelahnya Nam Gong Doi benar-benar akan mendapatkan pelajaran berharga dari Chung. Nam Gong Doi masih terlihat mengerang menahan rasa sakit setelah Chung Myun menendang selangkangannya. Lalu seperti seseorang yang tanpa dosa, Chung Myun pun mendekatinya lalu menepuk pantatnya menggunakan sarung pedang dan berkata, "Hei, apakah kau baik-baik saja? Aku harap begitu. Bukankah kau bilang kau seseorang yang jenius?" Lalu Chung Myun pun mulai menceramahinya karena telah menganggap enteng orang-orang yang telah dikalahkan Chung Myun, yaitu Jin Gum Ryong dan juga Lee Song Baek. Tidak sampai di situ, ia juga membawa nama Dong Ryong di dalam ceramahnya. Ia berkata jika Dong Ryong tidak mudah untuk dipukuli. Mendengar namanya disebut, Baekchun hanya bisa bergumam, "Dasar sialang, jangan sebut aku dengan nama itu. Jika terus demikian maka semua orang akan mengetahuinya." Lalu tiba-tiba Jogul berkata, "Senior, bukankah ia sedang membicarakanmu?" Tentu saja itu membuat Baekchun kesal. Ia pun berkata, "Jogul, diamlah jika kau tidak ingin mati." Kembali ke arena, akhirnya Nam Gong Doi bangkit setelah menahan kesakitan. Matanya merah, ia terlihat kesal atas ulah yang telah diperbuat oleh Chung Myun. Di dalam medan pertempuran memang seorang prajurit siap mati, tapi beda cerita dengan ditendang selangkangannya dan ditonton oleh banyak orang. Itu merupakan aib dan bagaimana jika rumor tersebar. Kekesalannya terhadap Chung Myun benar-benar telah mencapai puncak. Ia bahkan berkata akan membunuh Chung Myun. Tapi Chung Myun malah menanggapinya dengan santai. "Apakah kau kesal?" Dan karena sudah tidak bisa menahan diri lagi, Nam Gong Doi pun berlari ke arah Chung Myun dengan niat membunuh. Tapi Chung Myun masih terlihat santai. Ia bahkan berkata, "Berhenti, berhenti.
Aku tidak ingin kau membuat alasan jika kalah karena terlalu bersemangat. Mendengar perkataan tersebut, Nam Gong Dwi pun langsung berhenti, lalu menghela nafas dan berkata, "Aku harap kau tidak menyesal setelah membuatku kembali mendapatkan kesadaran. Dan aku akan menghancurkanmu sepenuhnya." Mendengar ceramah dari Nam Gong Dwi, Chung Myun pun menanggapinya. Seharusnya seseorang akan sadar jika dipukul atau dihajar kepalanya. Tapi ternyata kau tidak. Tunggu. Seluruh keluargamu memang seperti itu. Siapa bocah itu? Oh iya, Nam Gong Cheon Myun. Ia adalah seseorang yang hebat yang berasal dari keluarga Nam Gung di generasi Chung Myun. Tapi kehebatannya atau kesombongannya hilang setelah dihajar habis-habisan oleh Chung Myun. Mengingat sosok tersebut, Chung Myun pun mulai berasumsi jika selalu ada sosok seperti itu di setiap generasi keluarga Nam Gung. Melihat Chung Myun yang mengoceh seorang diri, Nam Gong Dwi nampak kesal. Ia pun berkata, "Cepat, cabut pedangmu." Tentu saja Chung Myun tidak mempedulikan perkataan tersebut hingga akhirnya Chung Myun benar-benar sedikit terkejut ketika Nam Gong Dwi mulai memasukkan kinya ke dalam pedangnya. Dan tidak hanya itu, terlihat sinar putih menyelimuti pedang Nam Gong Dwi. Para penonton dan juga murid-murid Gunung Hua bahkan kesulitan menahan tekanan ki yang berasal dari pedang Nam Gong Dwi. Ya, itu adalah pedang kaisar, salah satu teknik terbaik yang dimiliki oleh keluarga Nam Gung. Tapi tidak semua orang bisa mempelajarinya karena itu adalah teknik yang diwarisi oleh calon ketua ataupun kepala keluarga selanjutnya. Melihat usianya, itu adalah hal yang wajar membuat Chung Myun terkejut karena telah menguasai teknik tersebut. Tapi tentu saja ia masih bukan lawan Chung Myun. Bahkan dengan tekanan yang kuat, Chung Myun berjalan santai ke arahnya. Lalu ia pun berkata, "Dasar anak muda zaman sekarang, biarkan aku memberimu pelajaran atas nama leluhurmu." Dengan itu, Chung Myun pun bergerak cepat ke arah Nam Gong Dwi. Tapi ia sudah bisa memprediksi teknik tersebut. Itu adalah teknik yang sama seperti yang digunakan Chung Myun sebelumnya. Bahkan pedang Chung Myun masih belum dikeluarkan dari sarungnya. Tapi saat menahan serangan tersebut, lengan Nam Gong Dwi serasa seperti akan patah. Kekuatan serangan Chung Myun sangat dahsyat. Tidak hanya itu, Chung Myun bahkan menceramahinya dan juga memukulnya setelah melihat Nam Gong Dwi mempraktekkan posisi yang salah saat menggunakan pedang kaisar. Di sisi lain, Nam Gong Hwan, ayah dari Nam Gong Dwi yang melihat anaknya disudutkan, mulai berkata, "Dwi, apa yang kau lakukan?" Mendengar suara ayahnya, Nam Gong Dwi kembali mendapat momentumnya. Akan tetapi Chung Myun sudah bersiap. Ia bahkan kembali menasihatinya, "Berani-beraninya kau menodongkan pedangmu saat orang dewasa sedang menasihatimu." Ya, orang dewasa yang dimaksud oleh Chung Myun adalah dirinya sendiri. Tapi Dwi malah menanggapinya, "Maaf jika aku tidak menggunakan pedangku di sini, lalu di mana lagi?" Dan itu membuat Chung Myun menjadi kesal. Ia pun kembali berkata, "Dasar anak muda, sangat sulit untuk dinasihati. Biarkan aku menghajarmu agar kau sadar." Dan benar saja, walaupun momentum Nam Gong Dwi mulai kembali, tapi Chung Myun mulai menghajarnya dimulai dari bagian bawah. Ia bahkan berkata, bagian bawah sampai 4 kali. Nam Gong Dwi bahkan sangat kesulitan menahan ataupun menghindari serangan tersebut. Ia pun mencoba untuk mundur, tapi Chung Myun mengejarnya dengan kesal dan berkata, "Beraninya kau lari?" Dan Chung Myun pun mulai menghajarnya bagian demi bagian hingga akhirnya melihat kejadian tersebut, murid Gunung Hua pun mulai lompat karena mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan benar saja, setelah memukuli beberapa bagian, target akhir Chung Myun adalah kepala. Saat itulah terdengar kepala. Terdengar 5 suara kepala,
Tapi yang mendarat di Namgong Dwi adalah 6 pukulan. Dengan itu pula Namgong Dwi pun tumbang dengan busa di mulutnya. Dengan itu pula Chungmyun pun merasa lega. Sejujurnya, Chungmyun merasa sedikit kesal dengan seseorang yang dianggap jenius. Mereka selalu lupa akan daratan. Dan dengan itu pula Chungmyun pun memenangkan pertarungan. Ia pun mulai turun ke arah tribun Gunung Hua. Murid-murid langsung menyorakinya dan juga memuji Chungmyun. Awalnya Chungmyun biasa saja, tapi karena seluruh murid memujinya, senyumnya pun mulai terlihat sangat lebar. Jogul bahkan berkata, "Chungmyun, kau hebat sekali. Dia adalah Namgong Dwi, seseorang yang dirumorkan mungkin bisa memenangkan kompetisi ini." Tapi setelah mendapatkan seluruh pujian, Chungmyun pun mengingat sesuatu dan berkata, "Senior Jogul, apakah kau mendapatkan uangnya?" Dan Jogul pun menjawab, "Ya, kali ini kau mendapatkan sangat banyak." Semua itu karena banyak orang yang bertaruh terhadap Namgong Dwi. Mendengar hal tersebut, Chungmyun pun merasa kesal. Ia pun berkata, "Itulah mengapa seseorang kehilangan banyak uang saat berjudi dan berani-beraninya mereka bertaruh kepada keluarga Namgung." Mendengar perkataan Chungmyun, Baekjun hanya bisa merasa kasihan kepada Namgong Dwi yang bahkan masih tergeletak di atas panggung. Di sisi lainnya, seluruh pimpinan sekte nampak sangat-sangat terkejut, apalagi Namgong Hwan. Matanya seperti hampir keluar dari kepalanya. Ia melihat anaknya dihajar sepihak tanpa perlawanan. Ho Dojin juga merasakan hal yang sama. Mendengar pimpinan Hyunjong yang lagi-lagi merendah, Tanggunak terus saja memuji Gunung Hua. Tentu saja ada alasan di balik itu semua. Ia ingin melihat bagaimana reaksi dan juga wajah para pimpinan sekte dan kepala keluarga. Dan tentu saja semua orang terlihat cemberut dan juga terkejut melihat perkembangan Gunung Hua. Tentu saja itu juga berlaku bagi Tanggunak. Jika saja Chungmyun tidak mampir ke Sichuan, pasti dirinya akan merasakan hal yang sama dengan para pimpinan sekte lainnya. Pada titik ini, ia bahkan merasa jika beraliansi dengan Gunung Hua adalah keputusan terbaik yang pernah ia buat semenjak menjabat menjadi kepala keluarga Tang. Bahkan sebelumnya Tanggunak mungkin mengira jika ia akan merasakan manfaat dari aliansi tersebut kurang lebih 10 tahun lamanya. Tapi ternyata bahkan tidak butuh waktu yang lama,
untuk Gunung Hua mengejutkan dan memberi manfaat kepada keluarga Tang. Tang Guna kembali ingin memuji dan menyanjung Gunung Hua juga pimpinan Hyunjong. Tapi tiba-tiba seseorang memotongnya. Itu adalah Ho Dojin, pimpinan sekte Wudang. Ia berkata, "Ya, naga ilahi Gunung Hua memang benar-benar hebat. Tapi sangat disayangkan ia tumbuh di Gunung Hua. Jika saja ia berada di sekte yang lebih baik, pasti ia bahkan bisa menjadi harimau bersayap." Ya, tujuan Ho Dojin mengatakan hal tersebut adalah untuk membuat Chungmyun terlihat hebat, tapi Gunung Hua terlihat kurang. Mendengar perkataan Ho Dojin, para pimpinan sekte pun mulai menatap Hyunjong. Mereka ingin melihat ekspresinya, tapi sayangnya dari dulu Hyunjong sudah biasa direndahkan. Ia bahkan terlihat tenang dan tidak terprovokasi sedikit pun. Lalu Hyunjong pun mulai berkata, "Ya, itu sangat disayangkan. Tapi Gunung Hua tidak hanya Chungmyun saja, masih ada banyak murid lainnya. Dan dengan mereka bersatu, aku yakin mereka bahkan bisa melindungi Gunung Hua tanpa diriku. Itu semua karena murid-muridku kuat dan mereka telah membuktikan hal tersebut." Mendengar perkataan Hyunjong, Ho Dojin pun terdiam. Lalu terdengar suara dari arena pertarungan. Pertandingan selanjutnya, Yuisul dari Gunung Hua. Mendengar hal tersebut, murid Gunung Hua pun mulai menyemangati Yuisul. Tentu saja yang paling bersemangat untuk menyemangatinya adalah Tang Soso. Ia berharap jika seniornya bisa memenangkan pertarungan. Dan tentunya Yuisul juga percaya diri akan kemampuannya. Ia pun mulai menuju arena pertarungan. Tapi tiba-tiba Yeonjung berkata kepada Chungmyun, "Chungmyun, apakah kau tidak ingin mengatakan sesuatu kepadanya?" Dan Chungmyun pun menjawab, "Itu tidak perlu. Senior tidak sebodoh kalian. Aku hanya mengatakan hal-hal yang perlu kepada orang-orang bodoh seperti kalian." Dan tidak seperti murid Gunung Hua lainnya, bisa dibilang Yuisul merupakan satu-satunya murid yang memiliki kebanggaan lebih tinggi tentang Gunung Hua dibandingkan yang lainnya. Dan akhirnya Yuisul pun bisa melihat sosok yang akan ia hadapi, yaitu Peng Kyung. Tentunya itu bukanlah lawan yang mudah. Yuisul bahkan merasakan hawa yang berat. Itu memiliki arti jika lawannya kuat. Ia pun mulai meneguhkan dirinya dan juga menarik nafas hingga akhirnya menghunuskan pedang. Di sisi lainnya, Yeonjung pun bertanya kepada Chungmyun, "Chungmyun, apakah senior baik-baik saja? Bisakah ia menang?" Lalu Chungmyun pun menjawab, "Jika dilihat dari kekuatan, mungkin lawannya memiliki kekuatan 2 kali lipat dibandingkan Yuisul. Tapi untuk menang tidak hanya diperlukan kekuatan." Chungmyun mulai mengingat bagaimana gigihnya Yuisul untuk bisa mendapatkan pelatihan dari Chungmyun. Dan setelah menerima pelatihan, ia tidak pernah mengeluh dan juga bolos. Tekadnya sangat kuat. Chungmyun bahkan tidak mengerti dan juga tidak paham kenapa Yuisul ingin sekali membuat bunga plum mekar di pedangnya. Jika saja Chungmyun tidak datang ke Gunung Hua, mungkin Yuisul bisa menjadi hantu Gunung Hua karena tidak bisa membuat bunga plum mekar sampai akhir hayatnya. Jika ia ditanya apakah Yuisul bisa menjadi pendekar yang kuat, mungkin jawabannya tidak. Tapi Chungmyun yakin jika Yuisul bisa menjadi pendekar pedang yang hebat. Kembali ke arena pertarungan, Yuisul pun mulai memperkenalkan dirinya. Begitu juga lawannya, yaitu Peng Kyung. Ia merupakan anggota keluarga Hebei.
Peng Qiong meyakini jika Yue-sul merupakan pendekar pedang yang hebat. Tapi ia juga yakin jika Yue-sul masih jauh di bawahnya. Ia bahkan berkata, "Aku tahu kau hebat, tapi jika kau bisa mengalahkanku, maka namamu pasti akan menjadi lebih terkenal. Tapi bisakah kau melakukan hal tersebut?" Sayangnya, terkenal bukanlah tujuan dari Yue-sul. Ia hanya ingin memperlihatkan teknik pedangnya. Setelah siap, Yue-sul pun mulai bergerak ke arah He Beifeng. Itu adalah teknik pedang yang berbeda dibandingkan pedang Gunung Hua yang pernah ia lihat di pertarungan sebelumnya. Walaupun awalnya Peng Qiong bisa menahan serangan Yue-sul, tapi entah bagaimana pedang Yue-sul bergerak sangat elastis hingga bisa melukai pahanya. Dan dengan itu pula akhirnya Peng Qiong sadar ia telah memandang remeh lawannya. Dan
Oke, ini adalah chapter bonus untuk novel Gunung Hua dan terima kasih bagi yang telah memberikan mimin super thanks di video chapter sebelumnya. Di sisi lain, murid-murid Gunung Hua terlihat sangat khawatir saat pedang Peng Qiu mengarah jelas ke kepala Yu Sul. Beberapa orang bahkan memejamkan matanya. Tapi siapa yang sangka pedang Yu Sul yang sebelumnya terpental kini bergerak dengan cepat lalu menahan serangan tersebut. Itu adalah pergerakan yang sangat luar biasa. Tidak sampai di situ, Yu Sul bahkan melakukan serangan balasan dengan 5 gerakan cepat dari pedangnya. Kecepatannya sangat luar biasa. Peng Qiu bahkan sulit untuk menahannya hingga akhirnya ia terjatuh. Tapi kejadian tersebut terjadi berulang-ulang. Saat Peng Qiu berusaha untuk bangkit, Yu Sul kembali menyerangnya dengan sangat cepat dan keseimbangan Peng Qiu pun menghilang lalu ia kembali terjatuh. Peng Qiu terlihat sangat frustasi dan juga kesal. Padahal dari berbagai macam aspek ia jauh lebih unggul daripada Yu Sul. Dari segi kekuatan jelas dirinya lebih kuat hampir 2 kali lipat. Lalu teknik pedangnya juga bisa dibilang lebih baik dari Yu Sul. Tapi entah kenapa saat ini ia malah dipojokkan. Lalu Peng Qiu pun mulai menggigit bibirnya agar ia bisa menjadi lebih tenang. Lalu ia pun bergumam, baiklah, dengan kekuatan yang aku miliki, aku bisa unggul. Setelah mulai tenang, Peng Qiu pun menebaskan 5 serangan kalah Yu Sul dan terlihat seperti ada bayangan 5 harimau yang mengarah kepadanya. Untungnya dengan gerakan pedang cepat miliknya, Yu Sul bisa menahan serangan tersebut walaupun dirinya sedikit terdorong ke belakang. Melihat hal tersebut, Peng Qiu pun sadar ia memiliki kesempatan. Lalu ia pun kembali menggunakan teknik yang sama sampai berulang kali hingga akhirnya ia pun yakin bisa mengalahkan Yu Sul. Dan saat serangan terakhir mengarah kepada lawannya, tiba-tiba pedang Yu Sul memperlihatkan bayangan bunga plum dan tak lama kemudian pedangnya sudah berada di leher Peng Qiu. Pergerakannya sangatlah cepat, bahkan Peng Qiu sendiri hampir tidak menyadarinya. Dan dengan itu pula Peng Qiu pun mengakui kekalahannya. Di lain sisi di bangku penonton, Baekjun pun berkata ilusi. Ya, pedang Yu Sul seperti menampakkan sebuah ilusi. Chungmin pun membenarkannya. Berbeda dengan para senior yang lebih mengutamakan kekuatan dan juga kehebatan, Yu Sul memiliki tujuan lain dari teknik pedangnya. Dan tentunya gaya setiap teknik bisa berbeda sesuai dengan penggunanya. Ada pedang cepat, pedang melengkung, pedang berat, dan juga pedang ilusi. Dan masih banyak lagi teknik pedang lainnya. Sebagai seorang pendekar pedang, kita tidak boleh hanya terfokus kepada teknik pedang kita sendiri, tapi kita juga harus mengetahui teknik pedang di luar sana. Dan untuk Yu Sul, ia mempelajari semua teknik pedang. Itulah yang membuatnya bisa menangani serangan musuh dengan berbagai macam cara sesuai dengan pemahamannya. Mendengar hal tersebut membuat Baekjun lebih kagum lagi terkait dengan teknik dan juga pemahaman Yu Sul terkait ilmu pedang. Padahal sebelumnya ia merasa sangat bangga setelah memperlihatkan bunga plum yang bermekaran pada pertarungan sebelumnya. Tapi saat melihat teknik-teknik yang diperlihatkan oleh Yu Sul, dirinya seperti sangat kurang. Beberapa saat kemudian Yu Sul pun akhirnya turun dari panggung. Semua murid Gunung Hua mulai memberikannya selamat dan juga memujinya. Dan tentunya yang paling antusias di antara mereka semua adalah Tang Soso. Saat melihat Soso yang terkagum, Yu Sul pun berkata, "Apakah kau melihatnya?" Dan Soso
Kali ini baik itu Yeonjung dan juga Chungmyeon sudah berada di arena pertarungan. Tapi tentunya Yeonjung masih merasa jika dirinya dicurangi. Dari 15 orang yang tersisa, kenapa harus monster Chungmyeon yang harus menjadi lawannya? Dan apakah ini sebuah konspirasi? Kenapa sekte Shaolin membiarkan dua murid dari sekte yang sama saling bertarung satu sama lain? Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Ia sempat menengok ke arah Hyunjung yang sedang duduk di tribun kursi para penatua. Tapi saat mata mereka bertatapan, Hyunjung langsung memalingkannya. Semua orang seakan-akan telah meninggalkan dirinya. Tentu saja Hyunjung sadar apa yang akan menimpa dirinya jika melawan Chungmyeon. Oleh sebab itulah ia berusaha untuk melobi Chungmyeon. Ia pun berkata, "Chungmyeon, apakah kau tahu aku adalah seniormu?" Tentu saja Chungmyeon mengetahui hal tersebut. Yeonjung kembali menjelaskan, "Apa yang akan dikatakan orang-orang nanti jika kau memukuliku seperti anjing?" Intinya di sini Yeonjung meminta keringanan kepada Chungmyeon. Awalnya Chungmyeon menanggapinya dengan tenang. Ya, itu bukan ide yang buruk. Tapi apakah senior lupa jika Gunung Hua bukanlah sekte yang setengah-setengah? Ia bahkan mulai mengeluarkan pedang dari sarungnya. Itu adalah kejadian yang tak biasa. Bahkan di pertarungan sebelumnya Chungmyeon sama sekali tidak mengeluarkan pedang dari sarungnya. Tentu saja itu membuat Hyunjung khawatir. Tapi ia pun mulai menanamkan keyakinan kepada dirinya. Baiklah, aku juga merupakan salah satu murid Gunung Hua dan yang akan menjadi pilar ataupun pimpinan Gunung Hua di masa depan nanti. Hyunjung juga mulai mengeluarkan pedangnya. Lihat hal tersebut, Chungmyeon pun menanggapinya. "Oh, nampaknya aku terlalu menganggap remeh senior. Melihat dirimu yang juga ikut pergi ke Yunnan, aku yakin senior bukanlah seseorang yang akan menjatuhi harga dirinya." Dan kali ini Chungmyeon terlihat lebih buas dari sebelumnya. Tapi sebelum juri memulai pertarungan, tiba-tiba Yeonjung pun berkata, "Juri, aku menyerah." Mendengar hal tersebut, Chungmyeon nampak terkejut. Ia pun berkata, "Senior, kenapa kau melakukan itu?" Dan Yeonjung pun menjawabnya sambil hampir menangis, "Tentu saja aku ingin hidup." Dari kursi penonton, Baekhyun pun berkata kepada Jogul, "Gul, bawa Yeonjung kemari." Baekhyun juga mulai melenturkan lehernya. Nampaknya ia ingin memberikan pelajaran kepada Yeonjung yang menyerah sebelum bertarung. Beberapa saat kemudian, Yeonjung sudah dikelilingi oleh seluruh murid Gunung Hua, baik itu kelas 3 dan juga kelas 2. Bahkan Jogul berada di antara mereka dan semua orang menatapnya dengan tatapan tajam. Lalu Baekhyun pun mulai berkata, "Apakah kau sadar kau merupakan yang tertua di antara murid-murid kelas 3? Lalu berani-beraninya kau menyerah sebelum bertarung." Seseorang pun berkata, "Patahkan leher bajingan ini. Beraninya ia menyerah sebelum bertarung." Iya, semua orang nampak kecewa dengan keputusan tersebut. Baekhyun kembali menjelaskan, "Jika kau menyerah tanpa bertarung, apa yang akan orang-orang katakan tentang Gunung Hua? Apalagi kau menyerah dengan seseorang yang merupakan juniormu." Dan pada akhirnya dengan penuh percaya diri dan juga kekesalan, Yeonjung pun mulai membuka mulutnya. "Ya, senior memang benar. Aku seharusnya tidak menyerah. Tapi yang aku lawan adalah Chungmyeon. Jika ia menghajar seseorang dengan sedang, pasti aku akan melawannya. Tapi ia tidak akan melepaskanku dengan mudah. Dan biarkan aku bertanya, apakah ada seseorang di sini yang mau melawan Chungmyeon sampai kepalanya hancur?" Mendengar pertanyaan tersebut, semua orang pun mulai berpaling. Bahkan Jogul mulai berpindah ke sisi Yeonjung. Tentu saja semua murid Gunung Hua tahu apa yang akan terjadi saat seseorang melawan Chungmyeon. Dan sebenarnya juga tidak ada yang salah dari keputusan Yeonjung untuk menyerah dalam pertarungan. Lalu Baekhyun pun kembali berkata, "Yeonjung, aku tahu perasaanmu dan aku juga mengerti seluruh ucapanmu.
Tapi bahkan jika kita mengerti, apakah dia akan mengerti dengan alasan tersebut? Mendengar perkataan tersebut, Yeonjung terlihat bingung dia, dan Baekhyun pun mulai menunjuk kepada seseorang. Dan saat itu muncullah sosok yang paling tidak diharapkan oleh siapapun. Tentunya itu adalah Chung Myun. Ia datang sambil membawa segepok uang. Melihat semua orang mengerumuni Yeonjung, Chung Myun pun berkata, "Ada apa ini?" Mendengar pertanyaan tersebut pun semua murid langsung mundur. Lalu Chung Myun pun menatap Yeonjung dan berkata, "Senior, kau pasti memiliki alasan bukan?" Yeonjung hanya terdiam kebingungan. Tapi Chung Myun kembali berkata, "Jika itu alasan, apakah itu karena kau ingin menghemat stamina karena tidak bisa mengalahkan musuh yang akan kau lawan? Bukankah lebih baik menyerah daripada membuang-buang tenaga?" Pada titik ini Yeonjung bingung dan juga heran apakah perkataan Chung Myun itu adalah sindiran atau hal lainnya. Tapi Yeonjung pun mengambil kesempatan untuk membenarkan alasan tersebut. Ia bahkan tertawa layaknya orang bodoh. Hahaha. Ya, aku rasa itu adalah alasan yang tepat. Lalu Chung Myun pun menanggapinya, "Ya, aku juga berpikir seperti itu. Tapi senior, jika kau ingin menyerah, kenapa kau menodongkan pedangmu kepadaku? Jika ingin menyerah, menyerah saja. Tapi jika kau sudah bersiap untuk bertarung, maka bertarunglah." Dan Chung Myun pun mulai menggila, lalu mengejar dan juga menghajar Yeonjung. Melihat hal tersebut, murid-murid kelas 2 yang sebelumnya menceramahi Yeonjung mulai menangkap Chung Myun dan berkata, "Chung Myun, tenanglah. Jika kau ingin menghajarnya, lakukan nanti saat kita sudah berada di asrama." Lalu beberapa saat kemudian muncullah Ungam. Melihat keramaian, ia pun berkata, "Jadi kalian semua sudah ada di sini?" Lalu Yeonjung pun menghampirinya sambil menangis. "Senior." Tapi yang terjadi selanjutnya di luar perkiraan. Ungam pun langsung menarik telinga Yeonjung dan berkata, "Sebagai pimpinan asrama kalian, aku merasa malu. Kau berani-beraninya sebagai seseorang yang paling tua di kelas 3 menyerah tanpa bertarung." Lalu Ungam pun mulai menyeret Yeonjung keluar dari kerumunan. Di sisi lainnya terlihat murid-murid dari sekte ujung selatan mulai meninggalkan sekte Shaolin. Walaupun beberapa dari mereka belum begitu pulih, tapi mereka tidak punya pilihan selain pergi lebih awal. Lee Songbek mulai menatap langit. Ia pun bergumam, "Sekte ujung selatan ini sudah jatuh dan juga hancur. Apakah aku bisa bertindak seperti naga ilahi Gunung Hua untuk kembali menghidupkannya?" Kasus ujung selatan berbeda dengan Gunung Hua. Chung Myun menghidupkan kembali Gunung Hua saat Gunung Hua benar-benar telah hancur. Tapi sekte ujung selatan merupakan sekte yang tiba-tiba jatuh. Bahkan menurut Lee Songbek pribadi, tugas yang ia lakukan adalah tugas yang mustahil. Jika naga ilahi Gunung Hua bisa memperbaiki Gunung Hua hanya dalam beberapa tahun, lalu bagaimana dengan dirinya? Jika itu bisa, mungkin perlu berabad-abad. Pada titik ini, kepercayaan Lee Songbek mulai goyah. Saat itulah salah seorang juniornya berkata, "Senior, apakah kau tidak apa-apa?" Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Lee Songbek terkejut. Senior, ini pertama kalinya ia dipanggil senior setelah sekian lama. Dan tidak sampai di situ. Dengan sedikit malu, juniornya pun kembali berkata, "Senior, bisakah kau mengajariku teknik yang kau gunakan sebelumnya? Rasanya agak sulit jika aku memintanya kepada para penatua dan senior lainnya." Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Lee Songbek lebih terkejut lagi, dan permintaan tersebut nampak tulus, tidak seperti sedang merendahkannya. Lalu Lee Songbek pun menanggapinya, "Apakah kau serius? Bukankah kalian telah mempelajari 12 gerakan pedang salju?" Mendengar jawaban tersebut, salah satu junior pun berkata, "Setelah melihat pertarunganmu dengan naga ilahi Gunung Hua, kami pun yakin dan sadar jika 12 gerakan bunga salju bukanlah jawabannya. Jadi
kami memutuskan untuk mempelajari teknik yang senior gunakan. Mendengar jawaban tersebut, Lee Songbek pun kembali menatap sekte Shaolin. Ia pun bergumam, murid Chung Myun, terima kasih. Berkat apa yang dilakukan oleh Chung Myun sebelumnya, yaitu menghajarnya habis-habisan, nampaknya itu telah memberikannya jalan lebih mudah untuk menata kembali sekte Ujung Selatan. Dan dengan penuh keyakinan ia pun berkata, baiklah, mari kita lakukan setelah kembali ke sekte. Ada banyak yang harus kita kerjakan. Mendengar perkataan tersebut, semua orang pun menjawab, ya senior. Pada akhirnya ada 3 murid Gunung Hua yang sampai ke babak final, yaitu Chung Myun, Yui Sul, dan juga Jogul. Tentu saja itu adalah pencapaian yang sangat luar biasa yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh Gunung Hua di masa lalu. Tapi ada satu orang yang merasa sedikit kecewa, yaitu Yeon Jung. Ia kesal karena harus bertemu melawan Chung Myun, dan ia juga sedikit iri karena Jogul bisa mencapai babak final. Di sisi lainnya, di aula tempat Gunung Hua tinggal, terlihat banyak tumpukan hadiah di sana. Baekchun yang melihat hal tersebut bahkan terkejut. Ia pun berteriak, apa ini? Lalu Hyun Yong yang ada di sana pun berkata, itu adalah hadiah yang dikirimkan oleh 9 sekte dan 5 keluarga besar. Mendengarkan hal tersebut, Baekchun pun bertanya, kenapa mereka mengirimkan kami hadiah? Dan Hyun Yong pun menjawab, tentu saja karena mereka ingin berteman dengan Gunung Hua. Lalu Hyun Yong pun meminta beberapa murid untuk membawa hadiah-hadiah tersebut ke ruangan para penatua. Tapi Yeon Jung masih tidak mengerti mengapa mereka mengirimkan hadiah, dan ia pun kembali bertanya alasan tersebut kepada penatua Hyun Yong. Dan lagi-lagi ia berkata, bukankah sudah kubilang mereka ingin berteman dengan Gunung Hua? Lalu Yeon Jung kembali menanggapinya, tapi kenapa tiba-tiba? Bukankah sebelumnya mereka telah menekan kami? Mendengar jawaban tersebut, Hyun Yong pun sedikit terdiam hingga akhirnya terdengar suara. Para bajingan itu memang sudah seperti itu sejak dahulu. Ya, suara tersebut adalah milik Chung Myun. Mereka awalnya berusaha untuk menyingkirkan underdog, tapi saat underdog akan menjadi pemenangnya, mereka tidak memiliki pilihan lain selain mendekatinya. Itulah apa yang dilakukan oleh 9 dan juga 5 keluarga besar. Hadiah tersebut memang tidak memiliki nilai yang berarti bagi mereka, tapi setidaknya itulah yang harus mereka lakukan, yaitu memberikan selamat kepada Gunung Hua, seolah-olah mereka ingin menjalin hubungan. Tentu saja tidak semua sekte mengirimkan hadiah tersebut. Contohnya sekte Ujung Selatan, tentu saja karena mereka pergi lebih awal. Tapi walaupun mereka saat ini masih di sini, mereka tidak akan pernah memberikan hal tersebut kepada Gunung Hua. Lalu ada juga sekte Hainan. Mereka takut jika posisinya digantikan oleh Gunung Hua. Oleh sebab itulah mereka tidak memberikan hadiah. Hal seperti ini sudah biasa terjadi bahkan di masa lalu saat Chung Myun masih menjadi Plum Blossom Sign. Bahkan hadiah datang ke Gunung Hua hampir setiap hari. Dan tentunya itu karena mereka semua ingin menjalin hubungan dengan Plum Blossom Sign ataupun Gunung Hua. Mendengar penjelasan tersebut, seseorang pun berkata, jika tidak ingin diterima, kenapa kita tidak kembalikan saja kepada mereka? Mendengar perkataan tersebut, Chung Myun pun menanggapinya, untuk apa dikembalikan? Jika mereka telah memberi, maka terima saja, tidak ada ruginya. Penatua Hyun Yong juga setuju dengan perkataan Chung Myun. Walaupun mungkin mereka sedikit kesal dengan sikap 9 sekte dan 5 keluarga besar sebelumnya, tapi tidak baik juga jika kita menolak pemberian. Akan tetapi ada masalah. Menurut Hyun Yong, jika mereka berpikiran seperti itu, lebih baik kita juga memberikan mereka hadiah. Mendengarkan hal tersebut, Baekchun pun mengangguk. Ya, itu benar. Jika kita menerima hadiah secara sepihak, mungkin itu bisa dikatakan sebagai suap. Jadi lebih baik kita juga memberikan mereka hadiah. Tapi masalahnya adalah Gunung Hua saat ini tidak memiliki apapun untuk dijadikan hadiah. Oleh sebab itulah Hyun Yong berkata untuk mencari atau memberi
memberi beberapa hal di desa terdekat. Walaupun awalnya Hyun Yong dan yang lainnya bingung terkait hadiah apa yang akan mereka belikan, untungnya ada Jogul. Sebagai anak dari seorang pedagang, tentunya ia lebih tahu terkait barang-barang yang mungkin bisa dijadikan hadiah. Dan dengan itu pula beberapa orang pun diutus untuk pergi ke desa terdekat. Pertama hanya Jogul dan juga Yeonjung, lalu ditambah Yuisul dan juga Baekjun. Ada Baeksang juga sebagai perwakilan dari aula keuangan. Lalu setelah beberapa murid dipanggil, Chungmin pun batuk agar dirinya juga ikut disebutkan. Tapi awalnya Hyun Yong ragu. Ia bahkan berkata, "Chungmin, jika aku mengirimmu, apakah kau nanti akan membuat masalah?" Dan Chungmin pun menanggapinya dengan santai, "Penatua, kapan aku membuat masalah?" Dan Hyun Yong pun menanggapinya, "Aku sudah sering melihat hal tersebut." Tapi karena Chungmin terus saja memohon, akhirnya mau tidak mau Hyun Yong pun juga menyebutkan Chungmin untuk ikut serta dalam rombongan tersebut. Tentu saja awalnya akan ada penolakan. Baekjun bahkan memohon agar Chungmin tidak diikut sertakan. Tapi menurut Hyun Yong lebih baik ia ikut karena kalian semua mengenal Chungmin dengan baik. Seseorang murid juga berkata kepada Baekjun, "Senior, bukankah itu lebih baik mengajaknya? Akan lebih mengerikan jika ia ditinggal sendirian." Mendengar hal tersebut, mau tidak mau Baekjun pun akhirnya pasrah untuk membawa Chungmin. Dan sebelum semua orang pergi, Chungmin pun berkata kepada Penatua Hyun Yong, "Penatua, tenang saja, aku akan memilih beberapa barang yang murah tapi nampak berguna." Mendengar perkataan tersebut, Hyun Yong pun tersenyum dan berkata, "Chungmin, seperti yang diharapkan, kau sangat mengerti diriku." Dan mereka berdua pun mulai tertawa satu sama lain. Adapun Baekjun, ia nampak terlihat frustasi dengan pemandangan tersebut. Lalu Yeonjung pun menepuknya dan berkata, "Senior, tidak apa-apa, kau juga bisa kalah." Mendengar nasihat tersebut, Baekjun pun menanggapinya, "Aku tidak butuh dihibur oleh seseorang yang menyerah." Mendengar hal tersebut, Yeonjung hanya bisa menatap langit dan bergumam, "Sekte busuk ini, tidak bisakah kita untuk tidak saling menggigit?" Dan dengan itu pula rombongan Baekjun pun pergi ke desa terdekat untuk membeli beberapa hadiah. Di sisi lain, di sebuah kedai di dekat Gunung Song, terlihat para pelanggan yang sedang mendiskusikan terkait kompetisi dunia murim. Tentu saja topik utamanya adalah Gunung Hua. Mereka sangat terkejut dengan potensi dan juga penampilan yang telah diperlihatkan murid-murid Gunung Hua selama pertarungan. Tidak hanya itu, 3 dari mereka bahkan memasuki babak final, yaitu Chungmin, Jogul, dan juga Yuisul. Bahkan beberapa sekte besar hanya memiliki 1 perwakilan saja di babak final. Contoh, sekte Shaolin hanya memiliki 1 orang tersisa. Begitu juga dengan Wudang. Dan bahkan keluarga Namgung yang digadang-gadang mencapai babak final, tidak ada yang tersisa dari keluarga mereka. Pada titik ini banyak yang berargumen jika mungkin saja Gunung Hua yang akan menjadi pemenangnya. Lebih tepatnya adalah naga ilahi Gunung Hua. Cara bagaimana ia mengalahkan Namgong Dwi tidak bisa dianggap enteng. Bahkan para penatua dari 9 sekte besar tidak akan bisa menjatuhkan Namgong Dwi dengan mudah, yang artinya kemungkinan besar naga ilahi Gunung Hua bisa menjadi pemenangnya. Beberapa orang setuju dengan argumen tersebut, tapi tiba-tiba salah seorang pengunjung dengan badan gemuk pun berkata, "Kalian terlalu naif. Menurutku Shaolin lah yang menang. Aku tahu jika naga ilahi Gunung Hua sangatlah hebat, tapi apakah kalian tahu alasan sebenarnya sekte Shaolin mengadakan kompetisi ini? Tentu saja bukan hanya untuk mempererat hubungan para sekte. Sekte Shaolin tidak akan mengadakan acara ini jika mereka tidak yakin atas kemenangannya. Jadi, aku sangat optimis jika Haeyeon dari Shaolin lah yang akan menjadi pemenang."
Dengan adanya kubu kontra, akhirnya perdebatan pun terjadi antara kedua belah pihak yang memegang naga ilahi Gunung Hua dan juga yang memegang Haeyeon. Dan di tengah-tengah perdebatan, tiba-tiba bam! Seseorang pun mendobrak pintu dengan keras. Tampangnya sangat marah saat melihat sosok tersebut. Akhirnya semua orang pun sadar jika itu adalah Chungmyeon, naga ilahi Gunung Hua. Melihat dirinya yang sedang kesal, orang-orang pun mulai berbincang. Bukankah itu naga ilahi Gunung Hua? Oh iya, benar, itu dia. Tapi kenapa ia terlihat sangat marah? Cepat, pura-pura tidur, pura-pura tidur. Mereka tahu dari beberapa pertarungan jika Chungmyeon memiliki temperamen yang buruk dan tentu saja lebih baik untuk tidak ikut campur dengan segala urusannya. Lalu Chungmyeon pun mulai berteriak, "Pelayan!" Dan pelayan pun tiba. Lalu Chungmyeon pun meminta untuk dibawakan daging dan 5 bir sekaligus. Tapi ia juga meminta agar bir atau alkohol datang lebih awal. Mendengar pesanannya tersebut, pelayan pun mulai bergerak dengan cepat. Di lain sisi, terlihat juga sekelompok yang memasuki kedai tersebut. Mereka pun mulai berbincang satu sama lain. Bukankah sudah aku bilang untuk membuka pintu dengan cara biasa? Kenapa ia selalu mendobrak? Lalu seseorang pun menanggapinya, "Senior, sabarlah, watak buruk sangat sulit untuk diubah." Ya, mereka adalah rombongan Chungmyeon, yaitu Baekhyun dan kawan-kawan. Ada satu hal kenapa Chungmyeon terlihat sangat kesal, yaitu karena beberapa desa yang mereka kunjungi sangatlah ramai dan kedai-kedai yang mereka datangi selalu saja penuh. Itulah yang membuat Chungmyeon sangat kesal. Lalu mereka pun mulai bergabung dengan meja Chungmyeon dan memesan beberapa hidangan. Dan tak lama setelah kedatangan Baekhyun dan yang lainnya, mulai terdengar perbincangan di antara para pelanggan yang ada di kedai tersebut. Lihat itu, bukankah mereka murid-murid Gunung Hua? Ya, dia adalah pedang adil Gunung Hua. Itu juga, dia adalah naga ilahi Gunung Hua. Luar biasa. Aku tidak menyangka bisa melihat orang-orang terkenal dari Gunung Hua berkumpul dalam satu tempat sekaligus. Pemandangan yang jarang. Mereka mulai memuji murid-murid Gunung Hua yang ada di hadapan mereka. Baekhyun bahkan merasa malu dengan hal tersebut karena apa yang mereka perbincangkan terdengar jelas oleh mereka. Dan ini juga pertama kalinya bagi murid-murid Gunung Hua menjadi bahan perbincangan atas kehebatan mereka. Lalu kembali terdengar perbincangan. Aku tidak tahu siapa satu orang itu, tapi 5 sisanya dijuluki sebagai 5 pedang Gunung Hua. Nah, satu orang yang gak dianggap ini adalah Baeksang ya, yang kalah 1 pukulan oleh Haeyeon. Dan seseorang pun menanggapinya, 5 pedang? Apakah itu sama dengan 3 pedang di Sekte Wudang? Tapi bukankah terlalu berlebihan jika ada 5 di antara mereka? Bukankah yang menuju babak final hanya 3 orang? Lalu seseorang pun menanggapinya, apakah kau tidak tahu Baekhyun tidak ikut pertarungan karena luka yang ia dapat? Dan kau tidak perlu merepotkan hal tersebut karena rumor telah menyebar dan itulah apa yang rumor katakan. Lalu yang dimaksud 5 pedang adalah Chungmyeon, Baekhyun, Yuisul, Jogul, dan juga Yeonjung. Mendengar perbincangan tersebut, Jogul dan juga Yeonjung nampak sangat senang. Mereka bahkan tertawa. Lalu Chungmyeon pun berkata, apakah kalian bahagia? Dan mereka pun menjawab, ya tentu saja, sambil tertawa. Hehehehe. Ya, mendapat julukan di dalam dunia persilatan merupakan sebuah kebanggaan yang artinya kemampuan mereka diakui. Dan itulah kenapa Jogul dan juga Yeonjung merasa sangat senang karena kemampuan mereka telah diakui oleh dunia luar. Tak lama kemudian, pelayan pun datang membawa sebagian pesanan. Lalu Chungmyeon pun berkata, tambah 5 alkohol lagi. Tapi Baekhyun melarangnya karena Chungmyeon telah memesan banyak alkohol. Dan tak lama kemudian, masuklah segerombolan orang. Dan ternyata mereka merupakan serikat pengemis. Lalu
Tak lama kemudian, tiba-tiba salah seorang anggota serikat pengemis pun berteriak, "Chosam!" Mendengar kata-kata tersebut, Baekjun pun menanggapinya, "Chosam? Bukankah itu terdengar seperti nama pengemis? Apakah bocah itu sedang mencari pengemis lainnya?" Tapi anehnya, bocah tersebut malah menuju ke tempat Baekjun dan murid Gunung Hwa lainnya. Ia kembali berkata, "Kau Chosam bukan?" Pada titik ini, Baekjun merasa heran. Apakah ia sedang berbicara dengan dirinya? Tapi ternyata yang ia ajak bicara adalah Chungmyun. Chungmyun sendiri merasa heran. Ia bahkan meletakkan botol alkohol yang ada di mulutnya dan berkata, "Siapa kau? Apakah aku mengenalmu?" Bocah itu pun kembali berkata, "Ini aku, Gucil. Kita pernah tinggal bersama saat kau masih menjadi pengemis." Chungmyun pun mulai mengingat-ingat. Nama tersebut terdengar sangat familiar hingga akhirnya ia pun bangkit dari tempat duduknya. "Gucil, ternyata itu kau. Sudah lama sekali." Ia adalah sosok yang membantu Chungmyun untuk mengingat apa yang terjadi tepat setelah dirinya terbangun di tubuh Chosam. Gucil pun kembali berkata, "Sudah lama. Apakah kau akhirnya benar-benar menjadi murid Gunung Hwa?" Dan Chungmyun pun menjawab, "Ya." Tapi Baekjun terlihat sedikit terkejut. Ia pun bergumam, "Jadi Chungmyun dulunya benar-benar seorang pengemis?" Baekjun sama sekali tidak bisa mempercayai hal tersebut karena perangainya. Tapi jika itu pencuri, bandit, penipu, pasti Baekjun langsung mempercayainya. Akan tetapi ada hal yang lebih penting. "Chosam, jadi itu nama aslinya?" Baekjun pun mulai tertawa terbahak-bahak sambil mengulang-ulang nama Chosam. "Chosam." Mendengar hal tersebut, Chungmyun pun mulai kesal. Ia pun berkata, "Dongryong, cukup." Nampaknya pada titik ini Baekjun sama sekali tidak peduli. Ia pun kembali berkata, "Dongryong lebih bagus daripada Chosam." Kekesalan Chungmyun pun meningkat. Lalu ia berusaha untuk menendang Baekjun, tapi Baekjun berhasil menghindarinya. Ia kembali berkata, "Chungmyun mungkin hebat, tapi nampaknya Chosam tidak." Setelah sekian lama, akhirnya Baekjun bisa membalas Chungmyun dengan memanggil nama aslinya. Itu adalah hal yang paling menyenangkan bagi Baekjun. Keduanya pun mulai meledek satu sama lain dan itu membuat murid-murid Gunung Hwa juga serikat pengemis tertawa. Setelah beberapa saat, Chungmyun pun kembali mendekati Gucil dan berkata, "Jadi apa yang kau lakukan di sini?" Dan Gucil pun menjelaskan, "Aku pergi untuk menonton pertandingan. Apakah kau tidak lihat saat ini aku adalah pengemis yang memiliki 2 sampul." Tentu saja itu adalah hal yang mengejutkan bagi Chungmyun. Jika seorang pengemis bisa berkeliaran di mana saja, itu artinya kemampuan mereka telah diakui. Melihat teman lamanya memiliki kemampuan tentu saja membuat Chungmyun senang. Lalu Chungmyun pun mulai berbasa-basi, "Oh, itu sangat bagus. Aku kira kau melarikan diri." Mendengar kata melarikan diri, Gucil pun langsung teringat akan sesuatu. "Melarikan diri? Oh ya, saat kau menghilang dahulu, Wang Cho sangat kesal." Mendengar nama Wang Cho, ekspresi Chungmyun pun langsung berubah. Ia pun mulai mengingat kembali masa lalu kelamnya. Ia pun berkata, "Wang Cho? Apakah Wang Cho yang itu? Apakah kau datang bersamanya?" Dan Gucil pun berkata, "Ya, kami datang bersama." Tapi anehnya, Chungmyun sama sekali tidak bisa melihat seseorang yang ia kenal. Kekesalannya sudah mencapai puncak saat ia kembali mengingat nama Wang Cho. Di sisi lainnya, orang yang bersangkutan yaitu Wang Cho sedang berjalan dan juga memikirkan banyak hal. Ia nampak senang karena dipanggil oleh Hong Dae-kun. Saat ini Wang Cho merupakan pengemis sampul 4 di usianya yang sangat muda. Itu adalah pencapaian yang luar biasa. Tapi memang sedikit disayangkan ia tidak ikut berpartisipasi dalam kompetisi. Akan tetapi ia masih merasa senang
dan juga bahagia karena Hongdae yang merupakan pimpinan cabang memanggilnya. Pastinya akan ada banyak kabar bahagia. Ia bahkan berangan-angan akan menjabat sebagai pimpinan cabang Serikat Pengemis dalam waktu dekat. Oleh sebab itulah ia sudah tidak sabar untuk bisa bertemu dengan Hongdae. Hingga akhirnya ia pun tiba di depan kedai. Saat memasuki kedai, ia melihat sebuah kerumunan. Dan ternyata itu adalah rombongannya Serikat Pengemis. Akan tetapi mereka sedang bersama dengan murid-murid Gunung Hua. Tentu saja itu membuatnya penasaran. Kenapa Serikat Pengemis sedang berbincang dengan Gunung Hua? Ia pun berpikir apakah terjadi masalah. Dan dengan cepat ia pun menuju kerumunan dan berkata, "Gucil, apakah terjadi sesuatu?" Dan Gucil pun menatapnya dengan tatapan khawatir. Tapi nampaknya Wang Chou belum memahami situasinya. Ia bahkan menganggap jika Gucil ingin memperkenalkan dirinya dengan pahlawan dari Gunung Hua. Ia bahkan mulai memperkenalkan dirinya. "Ini agak memalukan, tapi tolong perkenalkan. Aku adalah Wang Chou. Di Serikat Pengemis aku dijuluki sebagai pengemis api kecil." Mendengar kata-kata tersebut, Baekhyun pun menanggapinya. "Api kecil, ya, kebakaran hutan dimulai dari api kecil. Dan bahkan itu akan membakar dirimu sendiri." Perkataan Baekhyun lalu disambung oleh murid Gunung Hua lainnya. "Lebih baik kau menyelupkan dirimu di dalam air. Tidak, lebih baik kau membakar dirimu sendiri." Tentu saja perkataan tersebut membuat Wang Chou heran. Ia ingin bertanya kepada Gucil, tapi nampaknya Gucil sendiri bingung harus menjelaskannya bagaimana. Hingga akhirnya terdengar suara dari sisi lainnya. Langkah kaki pun mulai mendekat. Ya, itu adalah Chungmyun dengan tatapan sangat kesal. Wang Chou yang masih terlihat bingung pun mulai berkata, "Maaf, kau siapa? Apakah aku mengenalmu?" Dan Chungmyun pun menjawab, "Ya, aku sangat mengenalmu dengan baik." Tapi Wang Chou masih belum mengingat siapa itu Chungmyun. Hingga akhirnya Chungmyun pun memperkenalkan dirinya. "Aku adalah Chungmyun dari Gunung Hua." Lalu Wang Chou pun mulai mengingat Chungmyun. "Gunung Hua? Bukankah itu naga ilahi Gunung Hua? Tunggu. Kapan aku mulai bertemu dengannya?" Ia masih nampak heran. Hingga akhirnya Chungmyun kembali berkata, "Kau mungkin tidak mengingatku saat ini, tapi namaku dulu adalah..." Lalu Baekhyun pun berteriak, "Chosam!" Mendengar hal tersebut tentu saja membuat kemarahan Chungmyun semakin memuncak. Ia pun kembali berkata, "Ya, aku adalah Chosam. Bukankah kita dulu pernah tinggal bersama?" Dan Wang Chou pun mulai mengingat, "Chosam? Apakah ia juniornya dulu?" Tapi ia masih tidak mengerti kenapa Chungmyun terlihat begitu marah. Hingga akhirnya Chungmyun pun mulai mendekat dan bam, pak, pluk, blum. Wang Chou pun dihajar sepihak tanpa tahu kesalahan apa yang telah ia perbuat. Setelah beberapa saat dihajar, penampilan Wang Chou ataupun Jongpal terlihat sangat memprihatinkan. Tidak hanya itu, Chungmyun bahkan tidak berhenti menghajarnya walaupun sudah babak belur. Dan tentunya yang menjadi target utama Chungmyun adalah bagian kepalanya. Setiap kali bagian kepala Wang Chou terbuka, Chungmyun selalu memukulnya. Wang Chou bahkan heran kenapa Chungmyun sangat terobsesi dengan kepala. Tapi yang membuatnya masih bingung adalah karena sampai detik itu ia tidak tahu kenapa naga ilahi Gunung Hua sangat marah kepadanya. Dan walaupun Wang Chou ataupun Jongpal sudah memohon untuk diampuni, tapi kemarahan Chungmyun tidak mereda karena ia selalu saja mengingat kejadian di masa lalu tersebut, yaitu saat Jongpal memukul kepalanya. Di sisi
sisi lainnya, Gucil terlihat shock dengan kejadian yang baru saja ia saksikan. Wang Chou ataupun Jongpal merupakan salah satu pengemis muda berbakat di generasinya. Walaupun sifatnya sangatlah busuk, tapi Wang Chou sangatlah berbakat. Bahkan para atasan dari Serikat Pengemis mengakui kemampuannya. Itulah yang membuatnya heran bagaimana bisa ia dipukuli sepihak tanpa bisa membalasnya. Memang itu adalah hal yang wajar jika yang melakukannya adalah naga ilahi Gunung Hua. Tapi ia sangat mengenal orang tersebut. Cho Sam ataupun Chung Myun dulu dikenal sangat cengeng dan juga sering dipukuli. Tapi hanya butuh waktu 3 tahun setelah kepergiannya, ia berubah menjadi naga ilahi Gunung Hua. Sulit bagi akal sehat untuk menerima hal tersebut. Kembali ke Chung Myun dan juga Wang Chou. Pembantaian sepihak masih terus berlanjut. Setiap kali Wang Chou bangkit, Chung Myun selalu menghantamnya sampai tumbang. Dan kejadian tersebut terus saja berulang. Hingga akhirnya seseorang pun menahan Chung Myun. Ya, itu adalah Baekhyun. Ia pun berkata, "Chung Myun, bukankah ini terlalu berlebihan?" Baekhyun sangat tahu bagaimana sifat Chung Myun dan tidak mungkin ia menghajar seseorang tanpa alasan. Tapi yang dihajar Chung Myun bukanlah murid Gunung Hua, melainkan Serikat Pengemis. Dan menurut pandangan Baekhyun itu sangat tidak baik dan mungkin saja akan mempengaruhi hubungan Gunung Hua dan Serikat Pengemis di masa depan. Oleh sebab itulah Baekhyun meminta agar Chung Myun menghentikan aksinya. Melihat pemandangan tersebut, Wang Chou yang sudah babak belur habis pun mulai berterima kasih kepada Baekhyun. Ia menganggap jika Baekhyun merupakan penyelamatnya. Tapi tentu saja itu tidak bertahan lama. Itu semua karena Baekhyun merasa penasaran tentang alasan Chung Myun menghajar Wang Chou. Oleh sebab itulah ia bertanya langsung kepada Chung Myun. Dan Chung Myun pun menjawab, "Itu bukanlah masalah besar. Dulu saat aku masih lemah, ia memukul kepalaku dengan tongkat. Dan sejak itulah entah kenapa aku sangat terobsesi dengan kepala." Mendengar penjelasan tersebut, ekspresi Baekhyun pun langsung berubah. Ia pun mulai menatap Wang Chou dengan tatapan kesal. Dan ia pun mulai berkata, "Jadi itu kau?" Dan bam, sebuah tendangan pun melesat ke arah tubuh Wang Chou. Ia pun terpental. Tidak sampai di situ, Baekhyun yang belum puas mulai menghajarnya habis-habisan. Dan Baekhyun pun mulai mengumpat, "Dasar bajingan, gara-gara kau Gunung Hua selama 3 tahun ini telah menjadi neraka." Tidak sampai di situ, murid-murid Gunung Hua yang mendengarkan perbincangan tersebut langsung bergegas ke arah Wang Chou dan ikut menghajarnya. Mereka pun mulai mencaci Wang Chou dengan kata-kata kasar. "Bajingan gila, kau harus mati. Tidakkah kau tahu penderitaan yang telah kami rasakan? Dan kenapa kau memukul di bagian kepala? Harusnya kau tidak melakukan itu. Dan jika kau tidak memukulnya, mungkin ia tidak akan pergi ke Gunung Hua." Semenjak dilatih oleh Chung Myun, murid-murid masih tidak mengerti kenapa Chung Myun sangat terobsesi dengan kepala mereka. Dan saat mengetahui alasannya, mereka pun mulai menggila dan ingin melampiaskan seluruh penderitaan yang telah mereka lalui. Baekhyun bahkan berkata sambil menghajarnya, "Ini untuk murid Baek, lalu ini untuk murid Chung, dan ini untuk Namgong Dwi." Sebetulnya adalah hal yang aneh kenapa Baekhyun membawa nama Namgong Dwi saat menghajarnya. Tapi alasan tersebut tidak dibutuhkan karena mereka masih berfokus untuk menghajar Wang Chou. Dalang dari seluruh penderitaan murid Gunung Hua, Chung Myun bahkan tidak bisa menghentikan para seniornya. Walaupun ia berkata, "Hei, kalian hentikan, bisa-bisa ia mati." Chung Myun juga tidak habis pikir kenapa mereka jauh lebih kesal dibandingkan dirinya yang menjadi korban di masa lalu. Tapi
Untungnya pembantaian tersebut mulai terhenti saat seseorang memasuki kedai dan berkata, "Berhenti, siapa yang berani membuat masalah dengan serikat pengemis?" Mendengar hal tersebut, Baekhyun pun mulai tegang. Tentu saja ia tahu sosok di hadapannya merupakan salah satu petinggi serikat pengemis. Baekhyun juga mulai memperkenalkan dirinya dan berkata jika ia merupakan murid dari Gunung Hwa. Tapi Baekhyun belum menemukan alasan kenapa ia menghajar murid dari serikat pengemis. Hingga akhirnya seseorang dari serikat pengemis yang memiliki jabatan lebih tinggi pun muncul. Ia adalah salah satu pengemis sampul 7. Saat kehadirannya ia pun berkata, "Siapa yang berani mencari masalah dengan serikat pengemis? Apakah kalian tidak tahu betapa mengerikannya serikat pengemis?" Dan saat mengetahui sosok tersebut, suasana pun kembali berubah karena ternyata ia adalah Hong Dae. Dan suasana pun kembali tenang. Lalu Chung Myun juga mulai menceritakan kisahnya di masa lalu. Mendengar hal tersebut, entah kenapa Hong Dae pun mulai kesal. Dan saat itu juga ia baru tahu jika Wang Cho ataupun Jongpal merupakan sosok yang dicari oleh Chung Myun. Tapi tak lama kemudian keributan pun mulai terjadi dan bam! Hong Dae pun menendang Wang Cho. Ia pun berteriak, "Apakah kau ingin menghancurkan serikat pengemis? Jujur saja, kau pasti merupakan mata-mata dari sekte iblis dan berencana untuk menghancurkan serikat pengemis." Setelah mengetahui jika pengemis bodoh tersebut pernah menghajar Chung Myun, tentu saja itu membuatnya gelisah karena Hong Dae tahu benar seberapa kuatkah naga ilahi Gunung Hwa. Oleh sebab itulah ia langsung menghajar Wang Cho. Tidak sampai di situ, melihat Wang Cho kembali dihajar, murid-murid dari Gunung Hwa pun kembali ikut menghajarnya. Dan saat itulah tidak hanya murid Gunung Hwa, serikat pengemis juga ikut menghajar Wang Cho secara sepihak. Di sisi lain, beberapa anggota serikat pengemis masih belum mengerti kenapa Wang Cho dihajar habis-habisan. Adapun Chung Myun, ia pun berusaha menghentikan mereka dan berkata, "Hei, berhentilah, nanti bocah itu bisa benar-benar mati." Beberapa saat kemudian, suasana pun kembali tenang. Lalu Hong Dae pun menuangkan alkohol ke gelas Chung Myun agar kemarahannya mereda. Adapun Wang Cho, ia berada di sudut ruangan sambil menerima hukuman dari Hong Dae. Sebetulnya ada alasan kenapa Hong Dae merasa kesal dengan Wang Cho setelah mendengar cerita tersebut. Naga ilahi Gunung Hwa setelah melihat kemampuannya secara langsung, Hong Dae pun sadar jika di masa depan nanti Gunung Hwa dan juga naga ilahi Gunung Hwa akan menjadi yang terbaik di Kongho. Oleh sebab itulah ia bahkan bersikeras untuk membuka cabang di Hwa agar bisa menjalin hubungan dengan Gunung Hwa. Tapi rencananya terancam gagal gara-gara salah satu anggota pengemisnya. Ia bahkan yakin jika para petinggi mengetahui insiden tersebut, Wang Cho pasti akan dikirim ke Gunung Hwa untuk dijadikan persembahan. Pada titik ini, Hong Dae tidak punya alasan selain membujuk dan menenangkan Chung Myun untuk melupakan masa lalunya. Tapi sayangnya sulit bagi Chung Myun untuk melupakan kejadian tersebut. Ia bahkan berkata, "Aku marah. Aku bahkan telah berjanji pada diriku sendiri setelah meninggalkan gubuk tua itu bahwa suatu saat nanti aku akan membunuh seluruh serikat pengemis." Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Hong Dae ketakutan. Ia sangat tahu betul sisi jahat Chung Myun dan dari apa yang ia ucapkan tentu saja itu terdengar sangat serius. Tapi untungnya Chung Myun kembali berkata, "Jika bukan karena dia, aku pasti tidak akan bisa melupakan masa lalu. Karena niat baiknya, aku akhirnya berhasil menuju Gunung Hwa dan itu merujuk kepada Gucil." Mendengar hal tersebut, Hong Dae pun merasa lega. Lalu ia pun berkata, "Hei, siapa namamu?" Lalu Gucil pun menjawab, "Aku Gucil." Dan Hong Dae pun mengatakan, "Kerja bagus." Mendengar pujian tersebut, Gucil seperti dibawa terbang ke langit.
Tentu saja itu karena tidak semua orang dari anggota Serikat Pengemis bisa berbicara langsung dengan Hongdae. Bahkan Wang Chou saja jika menghadapnya langsung harus berlutut atau membungkukkan kepala. Oleh sebab itulah setelah mendapat pujian langsung ia merasa sangat senang. Tapi tiba-tiba Chung Myun berkata kepada Gucil, "Apakah kau tidak ada niatan untuk pergi ke Gunung Hua?" Awalnya Gucil mengira jika Chung Myun hanya memintanya mampir ke Gunung Hua, tapi ternyata bukan itu. Chung Myun meminta agar Gucil pindah atau menjadi murid Gunung Hua. Tentu saja itu adalah permintaan yang berani, meminta seseorang pindah dari suatu sekte ke sekte lain tepat di hadapan para penatua mereka. Tapi Chung Myun adalah Chung Myun. Ia bahkan merasa tidak terbebani untuk mengatakan hal tersebut. Tidak hanya itu, bahkan Chung Myun menjanjikan jika Gucil pindah ke Gunung Hua akan diberikan seorang master untuk mengajarinya. Tentunya itu adalah tawaran yang menggiurkan. Tapi tepat di belakang Chung Myun mulai memberikan isyarat kepada Gucil yang artinya jangan, lebih baik di Serikat Pengemis. Gunung Hua adalah neraka. Apakah kau memiliki kepala yang kuat? Lebih baik kau tetap di Serikat Pengemis saja. Mendengar hal tersebut, ia pun mulai mengingat kembali perkataan Baek Chun saat menghajar Wang Chou, yaitu Gunung Hua telah menjadi neraka 3 tahun terakhir. Walaupun ia tidak mengerti maksud aslinya, tapi Gucil yakin jika Gunung Hua tidak terlalu baik untuknya. Oleh sebab itulah Gucil dengan berat hati menolak tawaran tersebut. Dan tentunya itu membuat Hongdae lega. Ia pun berkata, "Hehehe, naga ilahi Gunung Hua, nampaknya temanmu lebih memilih Serikat Pengemis." Mendengar jawaban tersebut, Chung Myun pun terlihat sedikit kesal dan berkata, "Aku tidak mengerti sebenarnya apa baiknya Serikat Pengemis." Tapi para senior Chung Myun lah yang menjawab, "Aku mengerti, aku juga Serikat Pengemis lebih baik." Dan dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.